Setelah sekian lama lebih dari 15 tahun, seorang dokter ahli jantung pun datang sebagai konsultan senior penyakit jantung di Rumah Sakit Al-Maliki di London. Dr. Dia Kamaluddin datang dari Irak untuk menghadiri pesta penghormatannya. Ketika dia sudah dekat dari tempat pesta yang akan segera selesai, ia terhenti di depan pintu masuk pesta karena ada seorang penjual koran yang sudah tua dan koran-korannya tergeletak di trotoar. Dokter Dia pun menutup matanya dengan tertegun, lalu berbicara dalam hatinya. Kenapa dia ada di sini? Dia adalah seorang yang mengajariku dan membimbingku serta menanamkan jiwa kepemimpinan, juga yang mendorong kesuksesan dalam diriku. Dan ketika si pedagang koran itu melihat Dokter Dia dengan pandangannya yang sudah rabun, dia berpikir tentang siapakah pemuda ini yang tampak samar di dalam hatinya meski dia sudah menjadi seorang tua yang sudah sepuh. Namun keadaan saat itu, dia sedang terlambat, sehingga Dokter Dia pun khawatir tertinggal. Kemudian ia pun memutuskan untuk memasuki tempat itu. Tetapi dia merasa kedua kakinya terpaku di tempat itu dan seakan tidak bisa berjalan. Sekalipun ia mengeluarkan tenaga sampai akhirnya ia mulai melangkah masuk. Dan setelah duduk, pikirannya terus mengarah ke orang tua yang menjadi pedagang koran tadi. Sehingga sampai setelah beberapa menit, muncullah ide dari benaknya. Ketika dia dipanggil untuk maju ke podium, dia berdiri di tempatnya, tetapi dia tidak menghadap ke peron melainkan dia menghadap keluar. Dan semua orang yang di tempat melihatnya tertegun, tetapi dia malah mendekati si pedagang koran dan dia memberikan tangannya. Lalu pedagang itu menarik tangannya dan berkata, "Maafkanlah aku, wahai pemuda. Aku tidak akan berjualan di sini lagi." Lalu Dokter Dia pun menjawab dengan sangat sedih dan suara lemas, "Sesungguhnya kamu tidak pantas berjualan di sini. Aku mohon padamu, ikutlah bersamaku sebentar." Pedagang itu tetap menahan diri, namun sang dokter terus memegang tangannya sambil mengarahkannya ke dalam tempat itu. Hingga si pedagang koran itu tidak bisa menahan lagi ketika melihat mata dokter yang mengeluarkan air mata. Kemudian dia pun bertanya kepada Dokter Dia, "Apa yang terjadi padamu, wahai pemuda?" Dokter Dia tidak berbicara dan terus mengarahkan jalannya ke peron sedang dia memegang tangan pedagang koran itu. Semua orang melihatnya terheran. Lalu Dokter Dia pun menangis dan langsung memeluk orang itu dan mencium kepalanya serta mencium tangannya seraya berkata, "Sampai sekarang kamu tidak mengenalku ya Ustadz Holil?" Pedagang koran itu berkata, "Demi Allah tidak, wahai pemuda. Pandanganku sudah lemah." Lalu Dokter Dia pun menjawabnya sambil mengusap air matanya, "Aku muridmu, Dia Kamaluddin di pusat sekolah awal, dan atas berkahmu, aku selalu menjadi yang pertama. Di mana engkaulah yang menyemangatiku dan mengejarkanku pada tahun 1966. Laki-laki itu pun melihat Dokter Dia dan memeluknya. Lalu sang dokter pun memberikan emas dan mengumumkan untuk ustadznya dan berkata pada seluruh hadirin di sana, "Kalau tidak ada guru ini, maka aku tidak akan pernah berkembang sampai sekarang. Merekalah orang yang berhak untuk dihormati. Demi Allah, apa yang hilang dari kita, dan kita tidak ketahui kecuali kita merendah di hadapan mereka dan kehilangan hak-hak mereka. Dan tanpa penghormatan mereka yang layak, serta tanggung jawab mereka yang tinggi, adalah Ustadz Holil Ali, Ustadz Lugah Arabia di pusat sekolah di Baghdad." أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ